Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita di pagi yang insyaallah penuh keberkahan. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh dalam mencintai Al-Qur'an. Baik, hari ini kita akan masuk pembelajaran TTQ, Tahsin Tahfiz Quran. Kita awali pertemuan kita dengan murojaah ya, murojaah surat Al-Muzammil. Ta'uz, basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila inna nashi'ata laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Oke, stop. Ya, baik, kita akan masuk sesi hafalan. Sebelum sesi hafalan, Bapak ingin memantik pertemuan ini dengan pertanyaan, kenapa sih harus interaksi sama Quran? Kenapa sih sebagai Muslim memiliki intensitas atau kontinuitas atau istiqomah bersama Quran itu menjadi sesuatu yang perlu kita hadirkan? Kenapa sih? Kira-kira kenapa? Biar lebih dekat dengan Allah. Oke. Yang lain? Apa ya? Apa karena apa? Ya, ya, kalimat itu nggak ada yang salah ya. Betul banget bahkan. Jadi ini pernah Bapak bahas ya. Bapak bahas. Kenapa sih kita harus interaksi itu sama Quran? Terlalu banyak generasi hari ini, bukan hanya generasi ya, bahkan mungkin terlalu banyak Muslim yang kemudian jauh dari Quran, dan ketika dia mencari referensi dalam pedoman hidupnya, lalu kemudian mencari referensi yang lain. Entah itu dia ikutan apa namanya, ikutan kajian-kajian motivasi, kajian-kajian bukan kajian, apa namanya, pelatihan motivasi. Entah dia kemudian mencari pusat tentang mental healthy gitu ya, tentang pelatihan supaya mentalnya baik dan seterusnya gitu. Cari referensi yang kemudian bisa menenangkan hidupnya. Entah berkaitan dengan usaha, entah dengan apapun itu. Yang padahal semua itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Mau usaha, apakah Quran nggak bilang tentang usaha harus seperti apa? Apakah Rasul nggak pernah nyontohin bagaimana dia berusaha? Padahal kalau kita lihat, Rasul itu bilang gini, pintu rezeki itu ada 10. Pintu rezeki itu ada 9 diantaranya adalah lewat berniaga katanya. Artinya pedomannya ada. Kedua, tentang apa lagi? Tentang bagaimana mencari teman yang sefrekuensi, yang bisa betul-betul jadi bestie. Apakah Rasul nggak ngasih arah pedoman tentang itu? Apakah Allah tidak kasih tuntunan itu di Al-Quran? Semua ada. Tapi kita kadang lebih mendengar pendapat-pendapat yang kemudian referensinya bukan Quran. Maka harapannya ketika kita interaksi sama Quran terus-terusan, maka ketika kita menemukan kebimbangan apapun itu, maka referensinya Quran. Ketika tahu nih, lagi sedih nih, lagi kecewa banget nih sama seseorang, teman gitu ya, yang udah benar-benar kita percaya, bongkar aib kita di hadapan orang lain, sama kita
Deket, giliran lagi musuhan, dia nyebarin aib kita kemanapun. Lalu kemudian, sedih nih kalian. Sedih, kesal, dan segala macam. Apa kata Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, aku tuh bersama kalian. Sebenarnya Allah tuh bersama kita. Entah itu kita lagi titik terendah banget. Entah itu kita ternyata punya problem apapun itu gitu ya. Makanya Quran itu sebenarnya sudah ada banyak yang bicara yang bakal lebih menenangkan hati kita. Nah, sebuah buku namanya Rekoneksi with Quran. Itu Bapak baca, dia ini seorang ulama besar yang kemudian dia belajar ke berbagai negara. Dari semua pengalaman dia, perjalanan dia cari obat apapun yang itu bisa membuat hatinya tenang. Satu kata dia, yang cuma bisa bikin tenang itu adalah dekat dengan Quran. Ketika Quran itu jadi referensi buat hidup kita. Milih teman, milih pasangan, tentang optimis terhadap masa depan. Karena kan ada juga yang nggak optimis tuh masa depan. Ke depan gimana ya? Aku termasuk yang bakal mendapatkan keberlimpahan kekayaan nggak sih? Aku bakal termasuk yang mendapatkan kesenangan sebagaimana orang-orang. Ya misalkan hari ini kamu memiliki rasa keirian terhadap teman yang ternyata uang jajannya lebih besar dari kamu dan segala macam. Apakah aku bakal termasuk yang mendapatkan itu di masa yang akan datang? Apakah Quran tidak berbicara tentang hal ini? Semua ada di situ pedomannya. Maka harapannya ketika ternyata kita semua interaksi terus sama Quran, maka kata Imam Hasan al-Banna, sekurang-kurangnya seorang muslim itu menyelesaikan Al-Quran itu selama 40 hari. Sekurang-kurangnya seorang muslim itu menyelesaikan Al-Quran itu dalam waktu 40 hari. Bukan ngafalin, 40 hari ngafalin selesai 30 juz, bukan. Baca. Maka tuntutan tilawah itu menjadi satu keharusan yang sering harus kita ulang. Kenapa? Agar setiap diam, bahkan bergeraknya kita, itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kamu nemu tentang Al-Lahab, buka, lihat surat Al-Lahab. Apa Al-Lahab? Al-Lahab itu tentang Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab yang udah pasti dia bakal masuk neraka, istrinya yang sudah pastikan Allah. Di situ disebut bahwa dia diikat dengan sabut di lehernya, digantung. Apa yang mereka lakukan sehingga Allah ternyata memberikan balasan seperti itu? Karena mereka selalu memantik api kecil. Apa tuh? Satu, Rasulullah ketika dakwah, itu Abu Lahab bilang, dia itu pendusta. Dia itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Sehingga banyak orang yang ketika ternyata sudah terbuka, difitnah oleh mereka, oleh siapa? Abu Lahab dan istrinya, yang kemudian orang-orang menjauh daripada Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Lahab, ya, itu julukan itu. Nah, istrinya adalah yang memantik api-api kecil itu, ngomporin, ngomporin, ulah deket-deket sama Reima, misalkan. Kalau wujudnya hari ini Abu Lahab seperti apa? Itu yang seperti itu. Yang nebar hoax, fitnah, yang bikin orang itu mau jauh dari kita, ngefitnah kita supaya orang itu pada jauh dari kita. Nah, itu adalah sosok Abu Lahab dan istrinya. Kalau hari ini ada yang seperti itu, maka dia sama seperti itu. Gitu. Maka ketika kamu akan melakukan hal itu, kamu akan berpikir, lihat surat Al-Lahab. Maksud apa tadi? Saat banyak tilawah yang kamu lakukan, maka banyak pelajaran yang kemudian kamu akan hindari ketika itu berselisih dengan Quran. Ketika itu adalah menjadi anjuran, maka kamu akan berjuang untuk menjalankan. Nabi Muhammad itu pedagang yang luar biasa. Dari kecil, karakternya luar biasa. Disebut dengan Al-Amin. Yang nyebut Al-Amin termasuk Abu Lahab sendiri. Tahu Al-Amin apa? Anak yang gak mungkin dia bohong. Anak yang gak mungkin. Anak-anak dijuluki Al-Amin Muhammad. Yang tumbuh, tiba-tiba Abu Lahab menyampaikan bahwa dia ini tukang bohong ke Nabi Muhammad. Ancamannya luar biasa. Bahkan sampai diabadikan. Kalau biasa-biasa aja, nggak mungkin Allah abadikan di surat Al-Lahab. Ini jadi pelajaran buat kita. Nah, ketika kamu dapat pelajaran ini dari Al-Quran, saat kamu baca, dapat pelajaran ini, yang terjadi adalah diam dan geraknya kamu, itu akan sesuai dengan tuntunan. Bisa bayangin. Semakin tilawahnya banyak, semakin baca artinya, betapa setiap langkah kita tuh ada tuntunannya. Yang terjadi, keberkahan, keberlimpahan, rahmat Allah itu akan turun kepada kita semua. Untuk itulah hari ini kita akan sama-sama interaksi Quran. Bukan hanya tilawah, pun menghafal. Baik, kita akan langsung masuk sesi menghafal. Kita akan sesi BHS, 30 menit ini akan kita lakukan dengan 3 kegiatan. 1, baca.
hafal? Start masing-masing 10 menit. Silakan dibuka Qurannya sesuai dengan target masing-masing. Lakukan sesi baca 10 menit dimulai dari sekarang. Mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan. Oke, 10 menit pertama udah selesai. Baca sudah ya. Sekarang masuk sesi menghafal. Silahkan buka tutup ya, sesuai dengan cara biasa kalian menghafal. Siap? Sesi menghafal dimulai dari sekarang. أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا زننا. Ya, baik. Dua sesi sudah kita lalui. Kita masuk sesi setoran ya. Silahkan yang sudah siap boleh langsung maju ke depan dulu ya. Siap. Dari Raima mungkin enggak? Baik, nanti habis bisa Alia ya. Siap. Hadza yaumul fasl. Oke, barakallahu fikum. Silakan lanjut. Alia. Alia. Habis ini Hasna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Fa innaka la ajrun ghairu mamnun. Fa innaka la ala khuluqin azim. Oke, barakallahu fikum. Ya. Boleh lanjut Hasna. Habis ini kisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasa wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Oke, barakallahu fikum. Oke, terus mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu? Oh, Ihsan, oke. Hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqna Ihsan, amin.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Oke, barakallah. Oke, terus mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu? Oh, Ihsan, oke. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Oke, barakallah. Baik, alhamdulillah sesi PTQ kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum penutupan ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Satu, Bapak ingin menyampaikan berkaitan adab-adab terhadap Quran. Mengingatkan kembali. Pertama, salah satu adab yang perlu kita jaga adalah menjaga wudhu saat mau interaksi sama Quran. Dua, memposisikan Quran sebagaimana mulianya Al-Quran. Maka pastikan ketika kita berjalan, megang Qurannya dengan tangan apa? Tangan. Lalu didekatkan di dada ketika mau dibawa keluar. Dan jangan pernah simpan di lantai. Ya, yang kedua, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan. Berapapun ayat yang sudah antum kumpulkan, ya sudah kalian hafalkan. Insya Allah ini akan jadi syafaat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa kelak Al-Quran itu akan menyerupai sosok yang kemudian hadir mendekati kita. Ya, saat antum ternyata di alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, ya, yang kemudian di saat itu juga akan datang ya sosok yang kemudian bakal bertanya sama antum semua. Tahukah kamu siapa aku? Kata Quran. Kita nggak akan kenal. Kata Quran apa? Akulah yang telah membuatmu kalahan akan interaksi dengannya. Ngapain ini main-main? Ya, kita lagi bahas adab ya, bahas adab tapi nggak beradab. Bisa? Oke. Ya, jadi kelak kemudian dia akan datang lalu kemudian bertanya sama kita, tahukah kamu terhadap siapa aku? Lalu dia Quran ini akan datang. Ya Allah, berikan syafaatku untuknya. Yang kemudian segala setiap apa yang bisa jadi bukan karena amal kita, bisa jadi bukan karena sholat kita, tapi karena Quran kita yang bersabar terhadapnya, yang kemudian itu bisa menyelamatkan kita. Padahal kalau amal mah nggak seberapa amal kita. Jadi kalau bilang sholat, berapa banyak sholat dari kamu mulai pertama belajar yang hari ini nggak sama sekali khusyuk, yang sama sekali bisa khusyuk. Dari pertama belajar nih, belajar sholat sampai hari ini, berapa kali sih yang bisa khusyuk? Yang betul-betul kamu dari awal sampai akhir, itu nggak ada bacaan yang kamu lewatkan, nggak ada bacaan yang kamu tergesa-gesa, nggak ada gerakan yang kamu tergesa-gesa, nggak ada wudhu yang kemudian kamu di dalamnya itu hanya seperti mandinya ular. Tahu mandi ular? Nyelup keluar deh gitu ya. Iya. Nah, berapa banyak dari setiap sholat kita? Kalau dihitung udah nggak ada ya. Bisa jadi sholat kita kalau seandainya nih sholat kamu seperti reels yang muncul di TikTok, Allah nge-scroll atau bakal dia meliatin kamu ketika kamu sholat. Kira-kira dengan kualitas sholat kamu hari ini, saat kamu muncul nih ya di beranda, kira-kira Allah bakal termasuk yang bakal stop, ratu nih, sholatnya keren nih misalkan. Akan seperti itu, atau ternyata Mirza skip Fatihah, apakah bakal skip atau bakal stop? Kira-kira dengan kualitas sholat kamu hari ini. Tapi Quran, segimanapun kamu interaksinya, asal kamu konsisten, maka dia akan nyelamatin. Seberapapun sholat yang kemudian secara timbangan tidak begitu berkualitas. Insya Allah Quran ini yang bakal bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu, jangan berhenti dan tetap istiqomah bersama Quran. Ya. Karena hanya Quran, Rasulullah,
kemudian Ramadan yang bisa memberikan syafaat kepada kita. 3 inilah yang kemudian harus kita perjuangkan. Baik, itu untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk tetap semangat dan istiqomah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Dan doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun ya sudah bekerja sama dengan baik. Fatia, deh. Udah bebas.